Halo, selamat datang lagi di channel saya Yan Eko. Kali ini saya akan membahas tentang mental jadi seorang pelaut di kapal pesiar nih. Jadinya seorang pelaut itu harus punya mental nih. Jadi pelaut itu kudu siap mental, terutama mental pelaut di kapal pesiar. Ada banyak hal yang harus dilalui selama jauh dari rumah dan keluarga. Itu harus siap biar nggak kaget nantinya pas udah join di atas kapal, karena nilai toksiknya tinggi banget. Simak videonya, jangan di skip-skip. Ini sangat penting ya. Nanti agar siap jasmani, rohani, dan lahir batin. Niki yang pertama, siap dicap mata keranjang. Karena kita jauh dari keluarga, pasti akan jauh dari pasangan, pasti akan dicap seperti itu. Yang kedua, siap dibilang punya istri banyak. Yang ketiga, siap tinggalin anak istri buat waktu yang lama. Bagi yang sudah mempunyai istri. Yang keempat, siap diselingkuhin pasangan. Waduh, itu yang sangat tidak diharapkan ya. Mudah-mudahan hubungannya baik-baik saja selama kita bekerja di kapal pesiar. Yang kelima, siap nggak kebagian makanan enak. Biasanya di rumah kita pingin makan ini makan itu gampang ya. Kalau di kapal pesiar ke beda rasa makanannya nih, karena lidah kita berbeda. Yang keenam, siap jarang tidur. Jarang tidur itu dikarenakan tuntutan yang kerja dan tekanan yang sangat keras dari atasan ya. Otomatis kita kepikiran, pasti kurang tidur ya. Yang ketujuh, siap dikata-katain. Pasti ini dikata-katain oleh para senior-senior yang duluan dari kita join ya. Itu harus siap mental. Yang kedelapan, siap dimaki-maki. Itu juga dimaki-maki kita harus sabar ya. Tidak boleh melawan. Kalau kita melawan, kita bisa pulang. Apalagi sampai berantem ya. Nggak boleh itu. Kita harus tahan ya. Yang kesembilan, siap kerja lebih dari jam kerja. Itu biasanya pasti lebih dari jam kerja nih. Jarang kita pulang on time kalau kerja di kapal pesiar nih. Yang ke-10, siap makan mie instan 1 kotak. Karena mie instan nih ke makanan yang terenak di kapal pesiar nih, plus sambal. Yang ke-11, siap dibangunin tengah malam. Dibangunin tengah malam itu kan dikarenakan pada saat ada emergency kita harus di tengah malam itu ada passenger evakuasi, kita harus ikut. Yang ke-12, siap ikut training di jam-jam istirahat nih. Training kelas nih. Pas kita jam istirahat kita harus ikut training, nggak boleh nggak ikut. Yang ke-13, siap ditempelin duit $100 tiap minggunya. Tiap embarkasi pergantian tamu pasti kita dapat ceperang ya. Dan 14, siap dengan kehidupan bebas di kapal. Kehidupan bebas di kapal ini seperti bebas party, bebas berhubungan, bebas beribadah nih kehidupan bebas kayak di film-film barat nih. Tapi tergantung orangnya masing-masing. Kembali ke diri masing-masing. Yang ke-15, kudu siap bersaing dengan negara lain. Karena kita bekerja di kapal pesiar bukan dengan satu negara saja, tapi berbagai negara di dunia. Semua orang bekerja di sini. Yang ke-16, kudu siap kerja baperan sama kru-kru negara lain atau negara sendiri. Tapi itu kalau kita sudah punya pasangan, kita harus konsisten ya, tidak boleh melirik sana melirik sini ya. Fokus pada pasangan yang di rumah. Yang ke-17, kudu siap main grup suku-sukuan. Suku-sukuan, karena setiap negara pasti punya grup-grup tertentu untuk perkumpulannya. Yang ke-18, kudu siap dengan grup negara-negaraan juga sama dengan yang tadi. Setiap negara pasti punya grupnya masing-masing. Ke-19, kudu siap mental jarang dipromosiin atasan. Kalau kadang-kadang kita posisi pertama bawah, di kontrak kedua, kontrak 3, kontrak 4 pun kita posisinya bisa sama jadinya kita harus sabar menunggu giliran dapat promosi. Giliran harus sabar. Yang ke-20, kudu siap lawan penjilat di atas kapal. Kalau bekerja di kapal pesiar banyak sekali penjilat
Jadinya kita harus hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Yang ke-21, kudu siap awan londo hitam. Orang Indo yang punya pangkat tapi nindas kawan-kawan negaranya sendiri. Jika ada beberapa seperti itu. Yang dengar dari senior-senior pun ada beberapa orang yang seperti itu Kita satu negara tapi mereka nindas temannya sendiri, teman satu negara juga sendiri Jadinya harus hati-hati memilih teman Yang ke-12, kudu siap sebulan pertama bayar utang-utang yang udah dikeluarin selama proses ke kapal pastinya kita berproses membuat dokumen dan lain-lainnya, kita membutuhkan biaya. Bagi kita nggak punya biaya seperti saya, pasti minjam dulu nanti di kontrak pertama khusus uangnya untuk bayar utang. Segitu saja sih harus disiapkan dan sama imajinasi yang udah kamu bangun selama ini. Kalau di kapal pesiar itu bakal enjoy dan fun, tapi kenyataannya berbeda, sangat-sangat berbeda tapi kita bisa mengaturnya itu. Pokoknya pulang kerja party biar gak stres kalau ngeport kita keluar jalan-jalan ya gak stres saya kira itu saja. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan di like, comment, and subscribe dan di share ke teman-temannya, dan terima kasih.